Pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Namun, umroh mandiri dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan untuk para jemaah. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Meski demikian, umroh mandiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi jemaah. Keuntungannya, jemaah bisa lebih berhemat karena biaya perjalanan lebih terjangkau. Tidak ada jadwal rutinitas terikat oleh rombongan. Jemaah dapat beribadah sesuai kebutuhan dan keinginan pribadi. Dan jemaah dapat memiliki pengalaman umroh yang lebih personal. Sementara kekurangan umroh mandiri adalah persiapan dokumen perjalanan dilakukan sendiri. Perjalanan mandiri berisiko tersesat, kesulitan berkomunikasi dengan warga lokal hingga penipuan. Kurangnya informasi yang berakibat fatal terhadap perjalanan umroh. Dan terakhir, tidak memiliki izin resmi dari otorita Arab Saudi. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Karena legalisasi umroh mandiri beresiko memiliki dampak yang luas. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau bolpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya juga akan mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke dalam daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan, nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui Vision Plus dan Indovision bekerjasama dengan Bein Sport menggelar nonton bareng pertandingan El Clasico antara Real Madrid melawan Barcelona. Acara yang digelar di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan ini dihadiri ribuan fans kedua belah tim. Ribuan fans klub sepak bola Real Madrid dan Barcelona memadati area Avenue of the Stars Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan.
Nyanyian dan yel-yel dari kedua fans tak henti-hentinya dikumandangkan sepanjang nonton bareng laga bertajuk El Clasico yang diselenggarakan oleh Vision Plus dan Indovision bekerjasama dengan Bein Sports. Tak hanya menyaksikan laga penuh gengsi antara dua raksasa La Liga, para penonton juga disuguhkan berbagai aktivitas menarik dan interaktif seperti kuis berhadiah, games antar supporter, dan berbagai hiburan yang menambah suasana semakin meriah. El Clasico merupakan liga bergengsi yang paling diminati dan acara nobar kali ini memang kami persembahkan baik dari Indovision maupun Vision Plus bersama partner Bein yang bisa dilihat bahwa tayangan yang ada di nobar di Kemang Village ini menggunakan siaran TV Satria di Indonesia di mana kualitas tayangan dan juga hiburan premium ini bisa kita hadirkan untuk penggemar sepak bola di Indonesia. Indovision hadir kembali tahun ini dengan berbagai konten-konten yang menarik, termasuk juga berbagai channel eksklusif seperti Bein Sport yang menampilkan tayangan El Clasico yang kita tonton pada malam hari ini, dan juga berbagai channel hiburan yang cocok untuk semua usia. Pada laga El Clasico yang digelar di Santiago Bernabeu, Real Madrid berhasil membungkam Barcelona dengan skor 2-1. Gol Real Madrid diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit 22 dan Jude Bellingham di menit 43, dan hanya mampu dibalas satu gol oleh Barcelona melalui Fermin Lopez di menit ke-38. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sementara lantaran diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Wah, penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Pemirsa, enggan putar balik, pengemudi mobil nekat terjang banjir sedalam 1 meter di Rembang, Jawa Tengah. Warga pun geger saat gelombang air besar terbentuk hingga menyapu kawasan yang tengah terendam. Banjir yang merendam tepat di depan SMPN 1 Sumber, Rembang menyebabkan jalanan terputus dan nyaris tak bisa dilalui. Warga yang berkumpul di pinggir jalan pun geger saat satu unit mobil nekat menerjang banjir. Warga sempat berteriak, khawatir mesin kendaraan mati di tengah banjir. Namun, beruntung, kendaraan bisa mencapai ujung banjir tanpa mengalami mati mesin. Sementara itu, sebagian pengguna jalan lainnya memilih untuk melalui jalur alternatif. Khawatir mesin kendaraannya malah rusak terendam air, dan sebagian pengguna jalan lainnya memilih menunggu banjir surut untuk bisa melintas. Selain faktor curah hujan tinggi, saluran air yang tidak memadai dan pendangkalan sungai memperparah kondisi bencana. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir setelah mendapatkan kiriman air dari pegunungan bagian selatan. Jelang malam, air pun berangsur-angsur surut. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah, iNews melaporkan.